Lalu Abdullah bertanya lagi, apakah kamu mengetahui makna yang tersirat atau makna hakikat di balik peristiwa Nabi Adam tertidur? Orang alim menjawab, saya tidak tahu. Abdullah melanjutkan penjelasannya dan berkata, makna yang tersiratnya adalah kenapa Nabi Adam bisa digoda oleh iblis? Dikisahkan, dulu ada orang alim yang telah merasa dirinya sudah sampai di maqam makrifat. Bahkan dia telah merasa dirinya sudah banyak mengetahui banyak hal tentang ilmu hakikat dan makrifat. Jadi dia merasa sudah tidak perlu belajar lagi. Tibalah di suatu hari, dia bertemu dengan seseorang yang terlihat biasa-biasa saja. Kita sebut saja namanya Abdullah atau hamba Allah. Lalu mereka saling memperkenalkan diri satu sama lain. Singkat cerita, terjadilah dialog di antara mereka berdua. Abdullah bertanya kepada orang alim itu, wahai Fulan bin Fulan, boleh saya bertanya sesuatu kepadamu? Orang alim menjawab, dengan senang hati, silakan tanyakan perihal apa yang ingin engkau ketahui. Hamba Allah itu berkata, terima kasih banyak. Pertanyaannya begini, kenapa Nabi Adam bisa digoda oleh iblis, padahal dia hidup di dalam surga, dipagari oleh para malaikat? Lagi pula kejadian Nabi Adam tidak sama seperti kejadian kita. Kita terjadi atau tercipta dari setetes air mani yang datang dari kedua orang tua kita, sedangkan Nabi Adam diciptakan langsung oleh Allah dengan nurnya tanpa ayah dan tanpa ibu. Dan lebih istimewanya lagi adalah Nabi Adam dapat berbicara dengan Allah tanpa perantara siapapun. Artinya Nabi Adam dan Allah tidak ada hijab. Yang menjadi pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Adam masih saja bisa digoda oleh iblis? Kenapa Nabi Adam tidak dapat melihat, mengenal, atau mengetahui godaan yang datang dari iblis? Bukankah Nabi Adam sudah mengenal Allah dengan nyata, jelas dan terang? Lagi pula apabila Nabi Adam sudah mengenal Allah dan dapat berbicara dengan Allah secara langsung, itu artinya pandangan mata Nabi Adam sangat tajam. Mustahil jika seseorang telah sampai pada puncak seperti itu, masih bisa digoda oleh iblis dengan cara apapun, dan yang datang dari arah manapun juga. Buktinya adalah, sudah banyak kisah atau cerita atau riwayat yang mengatakan, sudah beberapa kali para nabi, para rasul dan para wali Allah didatangi oleh iblis dan bahkan para malaikat dalam bentuk rupa yang lain. Namun mereka masih bisa dikenali oleh para nabi, para rasul, dan para wali Allah. Apalagi Nabi Adam, yang tidak ada ayah dan tidak ada ibu. Jadi silahkan berikan jawabannya. Kenapa Nabi Adam masih saja bisa digoda atau dirayu oleh iblis, sehingga dia keluar atau turun dari surganya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang? Orang alim itu diam sejenak, seolah-olah dia kagum atau keheranan dengan pertanyaan yang datang dari si Abdullah tersebut. Karena pertanyaan itu sangat dalam sekali, dan orang alim itu pun baru pertama kalinya dia mendapatkan pertanyaan seperti itu. Namun karena keegoisannya yang tinggi, dia masih saja mencoba menjawab pertanyaan tersebut. Orang alim itu menjawab, yang menyebabkan Nabi Adam itu tergoda karena bujukan dari Siti Hawa, dan juga karena iblis membujuk Nabi Adam dengan bersumpah atas nama Allah. Abdullah berkata, jawabanmu itu benar kalau dilihat dari sudut pandang ilmu zahir atau syariat. Semua orang yang beragama Islam pun sudah tahu akan hal itu, sebab itu sudah diajarkan dari sekolah dasar. Karena kita sedang membahas ilmu hakikat dan makrifat, jadi silahkan berikan jawabannya dari sudut pandang ilmu hakikatnya atau makrifat. Orang alim itu menjawab lagi, itu semua hanyalah skenario Allah, atau semua itu sudah direncanakan oleh Allah, atau sudah diatur oleh Allah, atau semua itu adalah sudah ditakdirkan oleh Allah. Karena Nabi Adam adalah khalifah di muka bumi. Abdullah berkata lagi, jika seperti itu jawabannya semua orang pun bisa. Semua orang bisa mengatakan bahwa semua itu adalah takdir Allah.
Kita bisa minum kopi atau teh hari ini pun. Itu juga karena ketetapan atau takdir Allah. Memang semua itu benar takdir Allah. Namun perlu kamu ketahui suatu hal, kita tidak mungkin langsung dapat minum kopi hari ini tanpa kita tahu proses awalnya seperti apa. Jika kita tidak tahu proses awalnya, maka wajar saja banyak orang yang mengatakan bahwa kopi atau teh ini manis atau enak, yang kita puji kopinya dan lupa pada gulanya. Padahal yang menjadikan kopi itu manis atau enak itu karena ada gulanya. Jenis jawabanmu itu artinya adalah mengambil jalan pintas, hanya untuk menutupi ketidaktahuanmu. Apakah kamu tahu bahaya orang yang mengambil jalan pintas jika dia tidak tahu tentang jalan pintas yang akan dia lewati? Contohnya seperti ini, ada seorang penjahat yang dikejar oleh polisi di atas jembatan. Karena dia ingin lari dari kejaran polisi, tanpa pikir panjang dia langsung loncat ke dalam sungai, yang ternyata di sungai itu banyak buaya. Pastinya kamu sudah tahu apa yang akan terjadi pada si pencuri tersebut. Artinya di sini adalah betapa sangat pentingnya kita harus mengkaji, mengenali, mengetahui atau mempelajari dulu tentang keadaan suatu peristiwa agar kita dapat mengamalkan dengan baik. Akhirnya orang alim itu pun mengakui kelemahan dirinya, dan akhirnya dia pun bertanya kepada si Abdullah. Orang alim berkata, lantas apakah jawabannya kenapa Nabi Adam masih bisa digoda oleh iblis? Abdullah berkata, yang menyebabkan Nabi Adam bisa digoda oleh iblis, itu karena Nabi Adam lupa kepada Allah. Sebelumnya Nabi Adam tidak bisa digoda oleh iblis. Iblis sudah mencoba mendatanginya dari arah manapun juga dan dengan cara apapun, tetapi tetap iblis tidak bisa menggodanya, sebab tidak ada ruang yang kosong yang dapat iblis tempati dalam diri Nabi Adam. Namun setelah Nabi Adam menginginkan sesuatu yang lain selain daripada Allah, yaitu Siti Hawa, di saat itulah pintu untuk iblis masuk sudah terbuka, dan iblis memiliki kesempatan untuk menyesatkan Nabi Adam. Lalu Abdullah bertanya kepada orang alim, kapankah Allah menciptakan Siti Hawa? Orang alim menjawab, di saat Nabi Adam tertidur. Abdullah menjawab, benar sekali. Lalu Abdullah bertanya lagi, apakah kamu mengetahui makna yang tersirat atau makna hakikat di balik peristiwa Nabi Adam tertidur? Orang alim menjawab, saya tidak tahu. Abdullah melanjutkan penjelasannya dan berkata, makna yang tersiratnya adalah di saat itu Nabi Adam lupa kepada Allah. Di saat Nabi Adam lupa kepada Allah atau tertidur, disitulah akan muncul berbagai-bagai macam keinginan atau hawa nafsu. Abdullah bertanya lagi kepada si alim, siapakah yang pertama kali memberikan buah khuldi kepada Nabi Adam untuk dimakan? Orang alim menjawab, Siti Hawa. Abdullah berkata, nah, benarlah bahwa Nabi Adam lebih mengikuti perintah nafsunya berbanding dia mendengarkan perintah dan larangan dari Allah. Hikmah dari kisah ini adalah kita tidak boleh sombong dengan ilmu kita. Jangan pernah merasa sudah banyak mengetahui tentang ilmu Allah, dan jangan pernah anggap remeh orang yang ada di hadapan kita karena hanya dilihat dari penampilannya saja. Dan hikmah yang lebih dalam lagi adalah di sini menceritakan betapa sangat berbahaya sekali apabila kita lupa kepada Allah walaupun hanya sesaat. Mungkin karena ulama sufi zaman dulu telah menghayati atau merenungi kisah Nabi Adam ini, makanya mereka tidak segan-segan mengatakan, dosa bagiku adalah apabila aku melupakan Allah walaupun hanya sesaat. Bahkan mereka akan mengatakan dirinya sesat apabila melupakan Allah walau hanya sesaat saja, karena mereka sudah mengetahui bahayanya apabila kita melupakan Allah. Allah berfirman, dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Mereka telah lupa kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Al-Quran Surat At-Taubah ayat 67.